Mainaran, lempar bola. Oh, ya, Tuan Banpoy, itu kira berengasang yang tadi bertasalan di mana? Sebaiknya luka keluar darah daripada kena tidak luka. Anak-anak generasi sekarang mampu tidak untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang ada ini. Ada satu persatu, C itu adu kekuatan. Negara Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan kebudayaan. Tidak ada yang meragukan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, tersebar bagaikan mutu manikam indah di Nusantara. Salah satu contoh kebudayaan tersebut dapat kita lihat di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di wilayah Manggarai. Masyarakat Manggarai memiliki warisan kebudayaan yang telah didapat turun-temurun dari para pendahulu dan masih dijalankan dalam kehidupan sosial mereka hingga saat ini. Inilah kesenian caci. Caci merupakan kesenian tradisional yang cukup populer bagi masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Kata caci terdiri dari dua suku kata, yaitu ca yang berarti satu dan ci yang berarti paksa. Secara harafiah, caci memiliki arti satu lawan satu saling berbalas memukul dan menangkis. Permainan caci dilakukan oleh dua kelompok atau kubu. Makna kubu di sini adalah sebagai teman bertanding, bukan sebagai lawan atau musuh. Karena esensi dari caci adalah mempertahankan semangat kekeluargaan.
Permainan caci merupakan suatu momen budaya tertentu yang sifatnya sukacita dan dilakukan dalam upacara adat atau acara khusus. Dapat dilihat dalam upacara perkawinan, syukuran atau penti, dan di masa sekarang dapat dilakukan dalam rangka acara pentasbisan imam, penyambutan tamu kehormatan, atau peringatan kebangsaan semacam hari ulang tahun kemerdekaan hingga Sumpah Pemuda. Ramanami matalu kalita dengan sobutu bar cucu. Salagi tu kata kami, taramanga kami rintis nepol soju madu kepala cala. Salagi tu kali kami, taramanga kami silam musitong memang karingasan takruma komesi. Sebelum melakukan caci, masyarakat menyelenggarakan acara ritual di malam sebelumnya yang dilakukan di rumah adat. Hal ini bertujuan untuk memberitahu para leluhur bahwa besok akan dilaksanakan caci dan mohon keselamatan untuk para pemain dan siapa saja yang terlibat di acara tersebut. Bertiga isu begini mah. Puncak dari ritual tersebut adalah dipotongnya seekor ayam dan darahnya diteteskan di depan pintu rumah adat. Di mana makna dari ritual ini adalah tumpahnya darah sebagai ganti keselamatan saat acara caci berlangsung. Ayam ini tadi sampai dengan bagaimana untuk melihat tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu memberikan yang terbaik bagi warga atau yang terburuk? Ketika mereka memberikan yang terbaik, maka semua itu tadi disampaikan oleh Bapak Tua tadi itu kepada warga. Bahwa arwah nenek moyang kita memberi yang terbaik untuk tahun yang akan datang bagi kita. Karena itu kita ini adalah berbuat yang terbaik sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Jangan membuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Pesanan moral orang tua. Karena pesanan moral orang tua itu adalah wadah seperti ini tadi. Upacara-upacara begini. Saling menghargai, saling mendengar satu dengan yang lain. Inilah. Dilambangkan dengan pakaian adat yang digunakan oleh orang tua ini. Parang ini, parang untuk bisa menangkal berbagai rencana jahat yang dilakukan oleh orang untuk warga. Karena inilah yang paling kuncinya dalam kehidupan ini. Instrumen bermain musik yang digunakan untuk mengiringi permainan caci adalah gong atau gong dan tambur tembong atau gendang. Tebang gong atau membunyikan gong juga menjadi faktor yang penting dalam rangkaian permainan caci. Yang memainkan gong adalah para perempuan atau ibu-ibu dengan mengenakan pakaian adat yang sesuai dengan acara. Bila gong dimainkan dengan gerak tempo lambat atau tebang gong tutung, maka pemain caci akan menari dengan lambat. Dan sebaliknya,
apabila tebang gong kedendit atau tempo cepat, maka pemain akan menari dengan gerakan cepat. Selain peralatan untuk menangkis maupun memukul atau mencambuk, para pemain caci memakai gorong atau giring-giring yang terbuat dari logam dan diikatkan di pinggang pemain. Hal ini menambah kegagahan para pemain karena saat bergerak, gorong tersebut akan berbunyi. Untuk pakaian yang dikenakan, pada dasarnya para pemain caci tidak memakai baju atau hanya setengah badan. Pakaian dan kelengkapan yang digunakan adalah panggal yang terletak pada bagian kepala dan terbuat dari kulit kerbau yang dilapisi kain khas adat Manggarai serta dihiasi ornamen renda. Bentuknya segi empat dan di atasnya berbentuk menyerupai tanduk kerbau yang berhiaskan bulu ekor kambing. Selain itu, panggal juga berfungsi sebagai pelindung kepala. Pemain mengenakan lipa songke atau kain songke yang berupa kain sarung berwarna hitam bersulam khas Manggarai. Kain yang tidak atau sedikit dikombinasikan warna-warni disebut lipa laco, sedang yang banyak kombinasinya disebut jok. Sulaman lipa songke menggunakan benang yang disisipkan di tengah kain tenunan. Dalam permainan, lipa songke dipakai hanya sebatas lutut. Tubi rapa, perhiasan manik-manik yang digunakan pada wajah bersama dengan destar. Destar adalah pakaian adat lelaki yang hampir sama dengan sapu dan dikenakan dengan cara dililitkan pada kepala. Dalam permainan, berfungsi sebagai pelindung wajah. Deki adalah aksesoris yang terbuat dari bulu ekor kambing dan berfungsi sebagai pelindung punggung. Selain itu juga melambangkan kejantanan. Pemain juga mengenakan celana panjang yang hanya terlihat sebagian karena tertutup lipa songke. Kemudian pemain juga memakai selendang yang diikatkan di pinggang yang juga kain tenunan khas Manggarai. Ada beberapa macam peralatan yang digunakan oleh pemain caci, seperti giling atau perisai. Berbentuk bulat atau lingkaran dengan diameter kurang lebih 1 meter dan terbuat dari bahan kulit kerbau jantan karena kulitnya lebih keras. Sedangkan gagang perisai terbuat dari bahan rotan atau bambu yang panjangnya 0,5 meter. Giling memiliki makna sebagai batas dunia. Agang terbuat dari bahan rotan atau bambu, minimal 3 rotan atau bambu dengan panjang 0,5 meter yang diikat dengan kulit kerbau dan berbentuk setengah lingkaran hingga dapat melentur. Di ujungnya terdapat tali dengan panjang sekitar 1 meter. Agang diibaratkan sebagai langit. Giling dan agang
digunakan oleh pemain yang mendapat giliran menangkis. Untuk pemain yang mendapatkan giliran memukul atau mencambuk, digunakan alat yang dinamakan larik atau cemeti atau cambuk yang terbuat dari rotan atau bambu yang dilapisi kulit kerbau. Dengan panjang batang sekitar 60 cm, namun tidak ada ukuran standar yang baku. Larik diibaratkan sebagai halilintar atau kilat. Manga-manga aku ini udah itu. Congkanan atas. Pokoknya bisa anak. Koleng leson ka. Kurtmanga. Congkanan atas. Ho kalalami ma. Ngasang itanak. Tibalam. Kapuna bapak ulami. Nakkan ko manangka. Pola to gomal. Kapute pau. Anak tiba itelam. Cetitis bay anak. Yo, negara bandit. Ayo na masangon suat tengah vit kami ngasang anak. Kut mangarakan ngasang atas di tengah sang emak. Ho neng leson ka, hok neng kami cai. Redeng di tengah sang, kamping kami, teke mau lami temamu. Kut ngasarakan ngasang atas di tengah sang emak, hok neng kami cai. Aing gavit kami lite. Gavit di tela mi tege mong leso di tete ma hola mi tiba na tuak curu dite. Oh, sabar aja bela. Dalam permainan caci ada aturan yang berlaku bahwa pemain yang berhadapan tidak diperkenankan pemain antara saudara kandung, saudara sepupu dekat, satu warga kampung, keluarga tetangga, maupun kenalan dekat. Caci dilakukan pada pukul 8 hingga sore hari sekitar pukul 5 dan dilakukan di natas atau halaman rumah adat atau di tempat yang disepakati bersama. Magkano may atang arabeo hurilik o ngasang lilik hurilik ngasang. Dalam permainan caci terdapat nenggo atau dere yang berarti nyanyian atau menyanyi. Nyanyian yang dilakukan saat caci selalu sedapat mungkin berkaitan dengan momen acara. Jadi, isi atau pesan dari lagu-lagu yang dinyanyikan dapat berbeda. Misal pada acara perkawinan akan berbeda dengan perayaan kemerdekaan. Bagi orang Manggarai, lagu bukan sekedar estetika budaya, melainkan pesan budaya yang cukup penting. Aku nak kan kecil, kalau masuk baru saya makan
masa maino siap dipegang tulis siap masuk yang baru kendal ayo ini securu bangka curu yang tua mai buka bang yang baru kendal titik. Terima kasih Pak Gandeng. Asa Bapak. Terima kasih Pak Gusti. Permainan caci dilakukan di halaman terbuka, karena pemain caci bisa berjumlah puluhan sehingga lebih leluasa dalam bergerak dan mempermudah masyarakat untuk menyaksikan. Halaman yang biasa digunakan adalah natas atau halaman rumah adat yang juga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Karena selain sebagai tempat untuk permainan caci, juga digunakan sebagai tempat acara sesajian kerbau atau tundak kaba dalam acara penti yang disertai dengan tarian atau danding. Masih banyak lagi kegiatan masyarakat Manggarai yang dilakukan di natas, sehingga memiliki nilai tinggi bagi masyarakat. Masyarakat, bangga kita ya kali itu. Laino. Dua pemain tempat itu nih. Gocai tuang lama yo Bali. Penari dalam permainan caci dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pemain caci sendiri, di mana mereka bermain caci sambil menari bebas dan bernyanyi. Kemudian kelompok yang kedua adalah penari perempuan dan laki-laki, menari atau danding, dan bernyanyi atau mbata. Gerakan dalam danding dilakukan sambil berjalan secara teratur, kemudian membentuk lingkaran dan bernyanyi antara laki-laki dan perempuan dengan mengenakan pakaian adat yang berlaku. Lagu tersebut dinyanyikan dengan penuh sukacita. Selain itu, lagu harus dinyanyikan dengan bersambung atau jika salah satu sudah selesai bernyanyi, maka yang lain secara spontan membawakan lagu yang baru dan begitu seterusnya.
Aturan dalam permainan caci adalah setiap pemain mendapat giliran yang sama, baik mencambuk maupun menangkis. Disinilah letak keadilannya, karena setiap pemain akan melakukan peran yang sama. Memukul atau mencambuk hanya terbatas pada daerah perut ke atas. Apabila cambukan terkena pada bagian bawah perut lawan, maka si pencambuk akan mendapatkan peringatan. Apalagi hingga kain yang melingkari pinggang sampai robek. Pemain yang berhasil mencambuk di bagian perut, pinggang ataupun punggung dinilai biasa. Karena bagian yang paling dinilai tinggi adalah bagian wajah selain mata serta bagian tangan yang tertutup perisai. Beberapa kriteria caci yang baku dan berlaku umum dalam permainan adalah dimainkan oleh kaum pria. Hal ini disebabkan motif permainan yang keras dan pakaian yang digunakan hanya menutup bagian perut ke bawah saja. Kemudian cara berpakaian atau selek, di mana nilai tambah bagi pemain caci adalah cara berpakaiannya, baik dari kerapian, kebersihan, maupun keserasian warna pakaian yang digunakan. Karena permainan caci ini budaya yang paling bergengsi yang dimiliki oleh Manggarai Raya ini. Di sana tertulis budaya Manggarai bukan Manggarai Timur. Manggarai yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Itu tulisan yang ada di sana. Jangan sampai kita salah paham terhadap apa yang disampaikan. Terima kasih. Lalu, lomes atau tata krama menjadi hal yang utama. Pemain yang memiliki sikap yang baik dengan ukuran raut wajah yang ramah, suara saat bernyanyi atau bahasa-bahasa kiasan yang digunakan tidak boleh menyinggung orang lain, namun dapat membuat orang lain terhibur atau kagum, sehingga menimbulkan rasa simpati pada diri pemain caci tersebut. ILO atau tidak kena cambukan oleh lawan merupakan nilai atau bobot yang penting. Seorang pemain caci dianggap hebat ketika tak kena atau jarang terkena cambukan. Bertahan atau menangkis dalam permainan caci merupakan hal yang sulit dilakukan, karena pihak yang sedang memukul atau mencambuk menyertai berbagai macam gerakan atau upaya untuk membuat pihak lawan terlena. Pemain caci memiliki nilai-nilai untuk bermain dengan jujur dan sportif, tanpa persekongkolan, sehingga seseorang dianggap hebat bukan karena orang lain, melainkan prestasi individunya. Cara memukul atau coopakil memiliki beberapa kriteria, yaitu beres paki, yang berarti memukul atau mencambuk dengan kuat, di mana kekuatan tersebut mewakili lambang kejantanan dan kekuatan energi lelaki. Tujuan lain dari hal tersebut adalah pihak yang menangkis akan selalu waspada dan siap menerima pukulan. Bila lengah, pemain yang menangkis akan terkena pukulan atau cambukan yang akan memberi luka besar, dalam, dan keluar darah. Sasaran pukulan atau cambukan dikenal dengan niapakin. Terdapat pada beberapa bagian tubuh saja. Secara umum, area tubuh yang dipukul adalah bagian perut hingga ujung rambut kepala. Apabila ada seseorang yang memukul di luar area tersebut, maka pemain akan mendapat teguran dari tua adat atau panitia pertandingan. Nganceng hena pakione ata, atau bisa kena cambuk pada pihak lawan, memiliki beberapa tingkatan bobot pukulan. Ada bagian tubuh tertentu yang memiliki gengsi tinggi apabila terkena,
Terlebih lagi jika hena beka atau kena luka cacat. Tempat-tempat tersebut adalah tangan dan bagian muka atau kepala. Hal ini disebabkan bagian-bagian tubuh tersebut terlindung, seperti tangan yang terlindung oleh giling atau tameng dan koret atau gagang. Sedang bagian kepala ditutupi panggah dan seluruh wajah tertutup oleh lapisan kain yang disebut dengan jonggo. Orang yang terkena cambukan atau pukulan pada bagian-bagian tersebut akan merasa malu dan gengsinya turun. Bagi masyarakat Manggarai, kesenian caci memiliki fungsi yang terdiri dari fungsi ritual, di mana menjadi ungkapan atau simbol berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa atau yang diagungkan. Fungsi ritual tersebut terlihat dari dibacakannya doa atau mantra, serta berbagai macam sesaji yang harus dipenuhi dengan tujuan keselamatan bagi pemain dan penonton saat acara caci berlangsung. Demikian juga dengan para pemain, berdoa dengan hati yang suci dan bersih. Apabila sudah memiliki niat yang tidak baik, maka dalam pertunjukan akan mengalami cedera, baik mengenai muka, lubang hidung, dan juga lidah. Menurut kepercayaan, seseorang yang tujuannya bermain caci, ketika keluar rumah sampai di jalan bercabang, perlu mengambil gelagah dan membaca mantra atau doa, sehingga jika ada hal-hal yang sial tidak menyertai si pemain. Bila selesai membaca mantra langsung ke tempat tujuan, maka si pemain akan lolos atau selamat. Caci sebagai fungsi sosial muncul karena adanya interaksi sosial yang menjadi ikatan relatif kuat antara anggotanya dan menumbuhkan komunikasi yang baik antar sesama. Kontak sosial masyarakat terlihat dari masak bersama hingga seluruh persiapan penyelenggaraan caci dilangsungkan. Caci sebagai fungsi estetika dapat dilihat dari cara berpakaian, lagu atau musik yang dimainkan, serta keindahan berbahasa para pemainnya. Sebagai wisata budaya, potensi besar ini dapat diunggulkan karena memiliki eksklusivitas. Hanya ada satu di dunia, hanya ada di Manggarai. Kesenian caci sebagai warisan leluhur yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Manggarai secara turun-temurun yang dijiwai masyarakatnya merupakan jalinan satu kesatuan yang utuh karena saling terikat. Nilai sebuah kebudayaan terletak pada konsep kearifan hidup yang terkandung di dalamnya. Apabila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa masyarakat yang lebih maju dan beradab. Kesenian caci memberikan nilai-nilai bagi masyarakat Manggarai. Nilai ketuhanan, di mana doa selalu dipanjatkan untuk mencapai ketenangan. Nilai kebersamaan ketika masyarakat berkumpul bersama. Nilai kedisiplinan terlihat dari penegakan aturan dalam permainan yang selalu dijalankan. Nilai kelembutan, di mana pemain selalu menjaga perasaan lawan. Nilai ketangguhan atau keperkasaan, dan tentu saja nilai sportivitas, menuruti aturan, juri yang adil, serta penonton yang sportif yang merefleksikan perilaku kesatria, adil dan jujur, baik bagi kawan maupun lawan. Inilah indahnya kesenian caci. Ay pagkadupo dito caci lagi lamay at lamay bagi. Ali bakok kali lesot semol pas kejam tutup ngasang main caci di Manggarai. Oleh, toy kola maco ala mema caci poliga. Terima kasih. Oh, sampara jamela. Oh, rame. Wah.
Hallelujah.